Bekerja 16 jam hari ini, akhirnya terkumpul cukup untuk Wan Er, uang jaminan kuliah S2 di luar negeri sebesar 50.000 dolar. Aduh, Tuan Muda Li pelan sedikit. Kalau sampai si bodoh Linye itu tahu, bagaimana? Cuma seorang pengantar makanan? Kalau dia tahu, memangnya kenapa? Wan Er. Wan Er, bukankah kemarin kamu bilang sedang begadang belajar bahasa asing di perpustakaan? Linye, kenapa kamu mengantar makanan sampai ke sini? Bau busuk minyak jelantah dari seluruh tubuhmu, sangat menjijikkan. Wan Er, jangan takut. Apa dia memaksamu? Aku sudah mengumpulkan 50.000 dolar. Uang jaminanmu sudah ada. Ayo ikut aku. 50.000 dolar? Bahkan tidak cukup untuk biaya menginap semalam di apartemenku ini. Aku baru saja mengirim 500.000 dolar uang jajan untuk Wan Er. Uang hasil kerja matian-matianmu yang hanya 50.000 dolar itu, simpan saja untuk membeli nasi bungkus murah. Aku makan sehari sekali. Bekerja mengantar makanan selama 3 tahun. 50.000 dolar ini adalah hasil pertaruhan hidupku. Terus kenapa? Yang kuinginkan adalah berdandan di dalam mobil mewah, bukan kehujanan duduk di motor bututmu. Bawa kartu sampahmu ini. Pergi. Jangan pernah bilang kamu mengenalku nanti, aku malu. Jangan buru-buru. Pengantaran makananmu ini telat, aku tidak mau. Jadilah orang yang tahu diri. Mungkinkah aku hanya bisa diinjak-injak seperti lumpur busuk? Dengan 50.000 dolar ini, aku tidak akan menjadi pecundang lagi. Aku akan menggunakannya untuk mengubah nasibku. Linye, apa yang terjadi padamu? Kamu mau menyewa gunung gersang di belakang sana? Kepala desa. Di dalam kartu ini ada 50.000 dolar. Ini seluruh tabunganku. Ayo tanda tangani kontraknya. Kamu gila? Kamu sudah berjuang mati-matian mengumpulkan uang ini? Bukankah uang ini untuk membayar jaminan kuliah pacarmu ke luar negeri? Gunung itu penuh dengan batu hitam besar. Kamu menyewanya hanya untuk menderita? Uang jaminannya tidak perlu dibayar lagi. Aku akan menggunakan uang ini untuk menebus hidupku sendiri. Semua orang mengira aku gila, menggunakan uang tabungan untuk membeli gunung mati. Tapi hanya aku yang tahu, dulu, dalam buku kuno yang ditinggalkan kakekku, bagaimana deskripsi mengenai bentang alam seperti ini. Gunung yang tertutup batu hitam, di mana tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Ini bukanlah tempat terkutuk, tapi tempat berharga yang disembunyikan oleh takdir. Linye, kamu punya 50.000 dolar, tapi menggunakannya untuk menyewa gunung batu yang mati itu, uang itu tidak kamu bayarkan, tapi kamu masih punya hutang 800 dolar untuk tagihan air dan listrik ke desa. Sudah susah payah jadi pengantar makanan di kota, dicampakkan oleh wanita. Setelah pulang otaknya malah jadi rusak, malah memakai uang tabungan pemakaman orang tuanya untuk membeli gunung tidak berguna. Sungguh malang, rumah rusak ini akan diambil kembali oleh desa. Bukankah kamu sudah menyewa gunung? Sana pergi ke gunung batumu, dan telan saja angin di sana. Mati kelaparan? Hei! Tempat yang di mata kalian hanyalah tanah gersang, sebentar lagi akan menjadi tempat suci di mana semua orang kaya dan berkuasa di seluruh dunia berlomba-lomba ingin masuk. Tapi tidak bisa, tidak ada yang tahu bahwa di balik lapisan kerak batu hitam yang sekeras baju besi ini, sebenarnya tersimpan sesuatu yang luar biasa. Ah! Abu vulkanik yang kaya akan aura spiritual terbaik, dan tanah mineral. Semua yang tertulis di dalam buku kuno kakekku, ternyata memang benar adanya. Orang-orang desa ini benar-benar tidak mengerti barang bagus. Asalkan ditanam di tanah ini, bahkan jika itu adalah ginseng gunung liar yang sudah layu, masih bisa kembali hidup. Sekarang tinggal menunggu hujan turun saja. Setelah hujan turun, apakah ginseng mati ini akan hidup kembali? Kita akan tahu saat fajar tiba. Aduh, Wan Er cepat lihat. Aku pikir ada babi hutan yang sedang menggali tanah. Ternyata itu adalah Tuan Muda Lin kita. Linye, apa kamu sudah gila? Lahan Gunung Heishi ini, sebatang rumput pun tidak akan bisa tumbuh di sini. Kamu menghabiskan semua uang hasil antar makanan untuk ini, seumur hidupmu, kamu hanya pantas berkubang di dalam lumpur. Aku bahkan tidak punya uang lagi untuk membeli benih tahap pertama. Asal bisa bertahan hari ini, asalkan cairan spiritualnya berhasil dibuat. Berapa banyak uang yang bisa dihasilkan dari mengantar makanan seharian? Kemarilah, Tuan Muda ini akan memberimu hadiah hari ini. Ambil ini, cukup untuk makan mie instan selama beberapa hari. Kahau, untuk apa kamu berurusan dengan pengemis seperti dia? 100 dolar ini cukup untuk membeli 3 kilogram benih tanaman obat. Tahan. Aku menyuruhmu mengambilnya, bukan mengambilnya sambil berdiri. Kalau jadi anjing, bersikaplah layaknya anjing. Mengerti? Linye, untuk apa kamu melotot begitu? Kenapa tidak segera berterima kasih pada Tuan Muda Li? Sungguh tidak tahu terima kasih. Kahau, ayo kita pergi. Jangan sampai sepatumu kotor. Dasar orang rendahan, ayo pergi. Injak saja sesukamu. Tanah ini, sebentar lagi 1 gram pun tidak akan sanggup kalian beli. Sudah jadi.
Tanah vulkanik kualitas terbaik seperti ini memiliki daya serap air yang sangat kuat. Ini adalah malam yang paling menentukan. Tumbuh? Ternyata benar-benar tumbuh. Ternyata benar, hanya tanah vulkanik ekstrem semacam ini yang bisa menumbuhkan ginseng liar kulit darah yang tercatat di buku kuno yang sudah lama menghilang. Satu tanaman ini sudah cukup untuk mengubah segalanya. Besok aku akan pergi ke kota. Li Hao, $100 yang kamu berikan padaku itu, akan kubuat kamu membayarnya kembali 100 kali lipat. Bahkan 10.000 kali lipat harganya. Sebenarnya berapa nilai dari ginseng kulit darah ini? Aku akan tahu hari ini. Hei, 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 apa yang sedang kamu lakukan? Kalau mau mengemis, pergi ke pintu belakang. Jangan kotori karpet kami. Aku ingin menjual obat. Membawa sampah di dalam kotak teh rongsokan itu. Kamu ingin menipu kami, ya? Tahu tidak ini tempat apa? Obat paling murah di tempat kami saja, kamu tidak akan sanggup membelinya. Cepat pergi. Berhenti! Ternyata skuad besi, pembuluh darahnya terlihat jelas. Ini adalah ginseng kulit darah liar yang murni. Bos, berapa memangnya nilai akar rongsokan ini? Diam! Kamu benar-benar buta. Barang ini sudah lama punah. Yang satu ini setidaknya kualitas terbaik dari 50 tahun silam. Adik kecil, untuk ginseng kulit darah ini, saya bersedia membayar $300.000 tunai dan langsung melunasinya saat ini juga. Bagaimana menurut Anda? Boleh. Adik kecil, jika kedepannya Anda mendapatkan barang langka seperti ini lagi, mohon pertimbangkan apotek tongkran kami terlebih dahulu. $300.000 itu baru permulaan. Hal pertama, bukanlah untuk pamer, tapi untuk menghidupkan kembali 3 gunung itu sepenuhnya. Li Hao, Su Wan, kalian yang sudah menginjakku, sebentar lagi akan segera jatuh. Ini pasti. Harganya sekitar $100.000 kan? Dari mana pemuda itu dapat uang sebanyak itu? Berhenti, berlagak jadi orang hebat, pasti dia berutang pada lintah darat, dan kembali hanya untuk pamer. Baru menyewa gunung berbatu saja sudah bergaya, aku akan buat sehelai rumput pun tidak bisa tumbuh di sana. Kak Yang, ini kan cabang pipa air umum milik desa. Kalau dirusak, bukankah melanggar hukum? Jangan takut, si Lin Ye itu punya utang menumpuk. Dia tidak akan berani lapor polisi. Ayo hancurkan. Tanpa air, aku ingin tahu bagaimana caramu bertani di gunung itu. Saat semua tanamanmu sudah kering, aku akan membeli semua peralatanmu dengan harga sangat murah. Memutus aliran airku. Zhao Daqiang, kamu benar-benar memaksaku mengeluarkan jurus rahasia. Tidak apa air permukaan diputus. Harta yang sebenarnya di Gunung Heishi ini ada di dalam tanah. Buku kuno kakek pernah mengatakan bahwa di balik batu hitam yang dingin, pasti ada mata air tersembunyi. Air permukaan hanyalah luarnya saja. Apa yang benar-benar bisa menghidupi gunung ini adalah mata air dingin di bawah tanah itu. Kitab kuno mengatakan, batu hitam yang dingin pasti memiliki mata air dingin. Bajingan Li Hao itu memaksaku memasukkan data untuk menipu subsidi. Aku lebih baik mengundurkan diri daripada tidak bisa menemukan tanah murni yang belum tercemar. Terima kasih. Apa yang kamu lakukan di gunung terpencil tengah malam begini? Mencari air. Ini mata air dingin bawah tanah. Kehilangan air 1 hari, mendapatkan 1 mata air dingin. Zhao Daqiang, hadiah besar darimu ini, aku terima. Ya Tuhan.
Kadar pH-nya sempurna, kandungan asam metasilikat dan stronsiumnya, bahkan 10 kali lipat lebih tinggi daripada di kawasan lindung tingkat 1 nasional. Ini adalah air mineral kualitas terbaik. Sebenarnya apa yang kamu tanam di gunung ini? Sampai menggunakan air ajaib seperti ini untuk menyiramnya? Ginseng. Ginseng. Liar kulit darah. Benda ini, bukankah sudah dinyatakan punah dalam buku ensiklopedia tanaman? Kamu ternyata ahli juga. Bekerjalah sebagai teknisi di gunungku yang tandus ini. Ini baru gaji untuk bulan pertama kamu. Liha membayarku $5.000 sebulan untuk memalsukan sesuatu. Tapi dia memberikan $20.000 begitu saja agar aku menanam obat dewa ini. Aku bersedia. Aku akan melakukannya. Gunung ini telah hidup kembali. Orang-orang yang iri pasti mulai merasa tidak tenang sekarang. Zhao Daqiang, kamu pasti akan datang kembali. Kak Yang, ini adalah ramuan yang sangat beracun. Menuangkannya ke dalam sana akan memutus garis keturunanmu. Si Linye itu bukan saja tidak hancur, tapi dia juga merekrut seorang mahasiswi cantik dan bersenang-senang di atas gunung. Memangnya atas dasar apa dia bisa begitu? Aku akan membuatnya habis hari ini juga. Lin Ye, semuanya sudah berakhir. Ada bau menyengat dari bahan kimia di dalam airnya. Ini cairan beracun. Dengan konsentrasi herbisida seperti ini, yang sudah meresap ke dalam tanah vulkanis, keajaiban pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Ini kerugian senilai beberapa juta dolar. Cairan beracun ini bersifat sangat asam, sementara tanah vulkanis kualitas tinggi ini sangat basah, ditambah lagi dengan energi dingin dari mata air dingin. Zhao Daqiang, aku benar-benar meremehkanmu. Lin Ye, kenapa kamu malah tertawa? Ginseng kita semuanya sudah tiada. Yang tiada hanyalah ginsengnya, tapi yang akan bangkit kembali, mungkin adalah sesuatu yang lain. Aku akan lapor polisi untuk menangkap orang jahat itu. Jangan bergerak. Lihatlah baik-baik. Ini tidak mungkin. Catatan kuno mengatakan, setelah ginseng kulit darah tiada, jika terkena pemurnian asam basa ekstrem, ada kemungkinan 1:100 juta terjadi mutasi genetik. Ini adalah obat ajaib pendamping, Lingzi Giok Ungu. Racun? Ini justru merupakan bahan pemacu yang paling sempurna di dunia ini. Zhao Daqiang, aku benar-benar harus berterima kasih atas beberapa galon racunmu ini. Apa yang mau kamu lakukan? Mengumpulkan bukti. Dia pikir dia sudah menghancurkan milikku, maka biarkan dia melihat dengan matanya sendiri. Apa yang sebenarnya dia bantu tumbuhkan untukku. Lin Ye. Zhao Daqiang benar-benar datang. Kebetulan sekali dia datang. Lin Ye, tanah payahmu itu sudah tidak berguna. Kamu tidak bisa melunasi pinjaman lintah darat itu kan? Hari ini, gunung ini aku ambil alih. Ambil alih gunung? Memangnya kamu layak? Jangan sok berlagak jadi tuan besar. Hancurkan semua tenda perkebunannya, biar dia lihat tumpukan jamur busuknya. Ini benda apa ini sebenarnya? Ini adalah laporan kadar racun herbisida yang keluar tadi malam dari kabupaten, dan ini ada rekaman CCTV kualitas tinggi saat kamu meracuninya tadi malam. Kamu menjebakku. Zhao Daqiang, kamu diduga melakukan perusakan harta benda dengan jumlah kerugian yang sangat besar. Ikut kami sekarang. Lin Ye, sudah kamu rencanakan semuanya? Kamu sudah tahu dari awal? Hanya sampah di level awal. Semua sudah dibereskan. Sekarang saatnya ke kota untuk menemui bos yang sebenarnya. Kamu bilang kita akan ke kota? Hanya untuk membawa jamur Lingzi ini ke acara pameran? Lin Ye, ini adalah benda yang sangat berharga. Apa kamu tidak bisa membeli kotak kayu cendana yang lebih bagus? Kalau barangnya bagus, dimasukkan ke kantong sampah pun tetap menjadi obat dewa. Hari ini adalah acara pameran produk pertanian tingkat tertinggi di seluruh provinsi.
Kalau kamu membawanya dengan kantong pupuk, mereka bahkan tidak akan membiarkanmu masuk ke pintu depan. Tidak membiarkanku masuk? Itu adalah kerugian mereka. Naik ke mobil. Li Hao, Suwan, aku datang. Aduh, bukankah ini mantan pacarku yang bekerja sebagai pengantar makanan? Kenapa? Tidak laku lagi mengantar makanan, sampai ganti profesi jadi pemulung? 1R, kamu menjauhlah darinya. Bau lumpur di sekujur tubuhnya ini bisa menyengatmu. Jaga bicara kalian, kami kesini untuk menghadiri acara pameran. Hahaha. Hanya dengan mengandalkan kalian, membawa 2 kantong karung pupuk, ingin ikut acara pameran tingkat tinggi di seluruh provinsi? Bagaimana kalian melakukan pekerjaan kalian? Membiarkan sampah kelas bawah seperti ini masuk? Mengotori mata para CEO? Apa kalian bisa bertanggung jawab? Kalian dengar tidak? Tuan Mudali sudah angkat bicara. Cepat pergi dari sini. Berlagaklah sesukamu. Setinggi apapun posisimu sekarang, nanti jatuhnya akan sangat menyakitkan. Aku ingin tahu, di dalam tas burukmu ini, harta berharga macam apa yang kamu bawa? Beraninya kamu melotot padaku, berhenti sok hebat. Jangan. Masih berani jualan barang rongsokan, dan memungut sampah di depanku. Ah, ini. Ini aroma apa ya? Apa kamu tahu apa yang sudah kamu injak sampai hancur? Ini adalah jamur Lingzi giok ungu yang sudah punah. Lingzi sampah apa? Cuma beberapa jamur busuk saja. Li Hao, yang kamu injak sampai patah itu, bukan hanya senilai puluhan juta dolar, tapi juga nyawa seluruh keluargamu. Gawat. Tuan Besar Lei pingsan. Li Hao, waktumu sudah habis. Gawat, Tuan Besar Lei pingsan? Kakek, cepat selamatkan dia. Di mana Tabib Zhang? Nona Lei, gagal jantung Tuan Besar terjadi mendadak dan nafasnya sudah berhenti lama. Siapkan pemakamannya. Tidak mungkin. Siapa yang bisa menyelamatkan kakekku? Keluarga Lei akan memberinya setengah dari kekayaan keluarga. Dia tidak akan tiada. Selama kalian mengambil tanaman sampah yang ada di bawah kakinya, lalu merebusnya menjadi sup, Raja Neraka pun tidak akan bisa membawanya pergi. Jangan dengarkan omong kosongnya. Itu hanya beberapa jamur busuk. Cahaya ungu dari timur. Aromanya sungguh luar biasa. Ini adalah tekstur ini, aroma obat ini. Ini yang tercatat dalam kitab kuno, Lingzi ungu, kualitas tertinggi yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah tiada. Siapa yang sudah menyia-nyiakan benda berharga ini dan menginjaknya hingga hancur? Dokter Nasional, Tuan Besar Lei dia. Aku baru saja lolos dari maut. Tidak mungkin. Itu jelas-jelas hanya sampah yang dibungkus dalam karung pupuk. Sampah? Di hadapan kekuatan yang nyata, pemahaman kalian, bahkan jauh lebih rendah dari sampah. Li Hao. Li Hao, beraninya kamu menginjak-injak obat dewa penyelamat nyawa kakekku. Nona Besar Lei, aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu kalau itu adalah obat dewa. Mulai hari ini, konglomerat keluarga Lei akan memboikot total seluruh industri keluarga Li. Kalian keluarga Li, bersiaplah untuk bangkrut. Tuan Lin, mohon maaf atas kelancangan saya tadi. Keluarga Lei bersedia membayar 20 juta dolar untuk membeli sisa Lingzi yang Anda miliki.
Tadi Tuan Muda Li bilang, kalau ini adalah sampah. Sampah ini, sekarang aku sedang tidak ingin menjualnya. Sesuatu yang dipaksakan itu bukan bisnis yang baik. Keluarga Lei akan datang mencariku sendiri. Apa mereka akan terus membuat keributan? Iya. Orang yang sudah kehilangan muka, paling takut jika orang lain tahu bahwa dia bersalah. Hahaha. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan mengajak Anda semua mengungkap penipuan terbesar di seluruh internet ini. Coba kalian lihat, inilah si penipu itu. Dengan menggunakan bahan kimia industri dan cairan kimia pekat, jamur beracun yang diwarnai ini, berani-beraninya dia menyamarkannya sebagai obat ajaib untuk menipu Lei orang terkaya. Teman-teman sekalian, namanya adalah Lin Ye. Dia adalah mantan pacarku. Dia sangat miskin karena hanya pengantar makanan, sampai menjadi gila harta, dan membuat benda beracun yang mencelakai orang ini. Saat aku menasihatinya, dia bahkan mau memukulku. Lin Ye, aku memang tidak bisa menyentuh keluarga Lei, tapi aku akan menghabisi reputasimu lewat opini seluruh internet. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa bangkit lagi. Jika langit ingin dia binasa, langit akan membuatnya gila terlebih dahulu. Karena kalian sudah menyiapkan panggung sebesar ini, aku akan meladeni kalian hingga akhir. Teman-teman semuanya, hari ini kami juga mengundang seorang profesor ahli dari Universitas Pertanian Provinsi, Profesor Wang. Wang Jiangwo. Dasar sampah akademik yang tega mencuri karya ilmiah mahasiswa. Kamu masih punya muka untuk tampil di sini? Xiaowan Chu, Anda dipecat oleh saya karena memalsukan penelitian akademik. Sekarang malah merendahkan diri dan bersekongkol dengan penipu macam ini. Saya menjamin dengan reputasi akademik saya selama 30 tahun, Bahwa ini adalah zat pewarna kimia dengan kualitas yang sangat buruk. Begitu racun ini beredar di pasar, akibatnya akan sangat fatal. Saya sarankan agar gunung gersang ini segera diratakan. Karena Profesor Besar Wang bilang ini hanya pewarna. Berani tidak kita membuktikannya? Di depan jutaan warganet? Anda bilang ini hasil pewarnaan? Maka biarlah air yang membuktikannya. ayo kita uji kalau begitu. Zat pewarna, jika terkena air mendidih, akan segera luntur dan berbau busuk. Ini tidak mungkin. Ini bertentangan dengan hukum kimia. Obat ajaib dari Tuan Lin telah menyelamatkan nyawa kakekku. Keluarga Lei bersedia memberikan 50 juta dolar untuk berinvestasi penuh di Gunung Tandus milik Tuan Lin. Kartu hitam tanpa batas ini. Saya mohon Tuan Lin bersedia menerimanya. Lin Ye, aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Sandiwara di sini sudah berakhir. Tapi badai di kota ini baru saja dimulai. Lin Ye, Ling Zi Giok Ungu masih bisa terus diekstraksi? Kalau begitu lakukanlah. Kali ini, bukan Li Hao yang akan kuhadapi, melainkan seluruh bisnis di ibu kota provinsi ini. Lin Ye, serbuk spora Ling Zi Giok Ungu yang dicampur dengan air mata air dingin, setelah melalui 12 tahap fermentasi, akhirnya membuahkan hasil. Dari 1 gram Ling Zi Giok Ungu, hanya bisa dihasilkan 1 ml ramuan giok ungu. 1 tetes ini, cukup untuk membuat rasa gurih dari bahan makanan biasa, manapun menjadi 100 kali lipat lebih kuat. Ini adalah senjata pamungkas dalam dunia kuliner. Jika ini sampai masuk ke restoran kelas atas, Grup Zhao, bahan-bahan yang disebut sebagai kualitas terbaik itu, semuanya akan menjadi bahan lelucon. Jadi, pihak yang pertama kali tidak akan bisa tinggal diam, pastinya adalah Ketua Zhao. Kamu adalah orang yang menanam Ling Zi Giok Ungu. Si Lin Ye itu, kudengar kamu menciptakan semacam formula bumbu. Grup Zhao milikku telah memonopoli restoran kelas atas di seluruh provinsi. Barang ini di tanganmu hanya akan menjadi barang yang terbuang sia-sia. 10 juta dolar. Serahkan formulanya sekarang. Gunung rongsokan ini beserta seluruh peralatanmu. Aku, Zhao, akan mengambil alih semuanya. Pergi.
Bertahanlah selama 24 jam lagi. Kelompok pertama pun akan segera siap. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba mati lampu? Kabel utama dipotong seseorang dari bawah gunung. Ini pasti perbuatan Pak Zhao. Tadi saat pergi dia mengancam, ingin menghancurkan bisnis kita. Lin Ye, minuman fermentasi segar kelompok pertama bernilai ratusan juta dolar sedang dalam tahap fermentasi suhu konstan. Ini adalah tahap yang paling kritis. Jika listrik padam lebih dari 24 jam, pengontrol suhu akan gagal, semuanya akan membusuk dan berbau menyengat. Kita benar-benar hancur. Ini bukan sekadar pemadaman listrik, dia benar-benar ingin menghabisi stok pertama kita. Menggunakan hak istimewa modal untuk menutup jalanku. Tidak ada listrik? Kalau begitu biarkan mereka sendiri yang naik ke gunung memohon untuk minum. Ketua Zhao, acara mencicipi bahan makanan kelas dunia Anda ini sungguh sangat mewah. Gembel yang bernama Lin Ye itu, beraninya dia menolak Anda. Dia hanya sampah petani. Aku sudah mengeluarkan perintah boikot rantai dingin dan catering di seluruh provinsi, serta menyuruh orang untuk memutus aliran listriknya. Hahaha, dia sekarang pasti sedang memeluk tumpukan tong air yang sudah membusuk dan berbau sambil menangis di Gunung Gersang. Setelah malam ini, semua bos di ibu kota provinsi akan tahu bahwa tanpa aku, grup Zhao, obat ajaib apapun, atau arak dewa apapun, semuanya hanyalah lelucon. Lin Ye, istirahatlah sebentar. Kamu sudah menggoyangnya selama 3 jam, lenganmu bisa hancur. Jika suhunya turun sekali lagi, satu guci ini akan benar-benar rusak. Begitu kelompok ini selesai diproduksi, aku akan membuat seluruh grup Zhao hancur tak berbekas. Sebentar lagi, tinggal sedikit lagi. Ketua Zhao, inikah yang kamu sebut sebagai bahan masakan kelas dunia? Rasanya benar-benar hambar. Sama sekali tidak memiliki jiwa. Tuan Pierre, tapi ini adalah... Cukup. Saya datang ke Tiongkok untuk mencari keajaiban rasa yang sesungguhnya. Bukan untuk memakan sampah seperti ini. Siapkan helikopter untuk saya. Helikopter? Tuan mau pergi kemana? Pergi mencari rasa yang sesungguhnya. Berhasil. Lin Ye, ini benar-benar berhasil. Ya Tuhan, akhirnya saya menemukannya. Tuan Lin, sampel botol kecil yang Anda kirim ke Prancis itu telah mengejutkan seluruh dunia kuliner Eropa. Isi dalam guci ini benar-benar air dari surga. Pierre hanya sedang mengurus urusan pribadi sebentar, silakan dilanjutkan semuanya. Bahan makanan kelas atas malam ini, semuanya berasal dari grup Zhao. Lin Ye, keamanan. Siapa yang membiarkan pengemis ini masuk? Tuan Pierre, apa yang Anda lakukan? Kenapa membawa sampah rendahan seperti ini ke sini? Diam. Kaulah yang sampah. Dibandingkan dengan air dewa milik Tuan Lin, semua yang kalian makan di meja ini hanyalah pakan ternak. Tuan Lin, saya mewakili markas pusat Michelin Prancis, menawarkan kontrak kepada Anda senilai $10.000 per gram dan memborong seluruh hasil produksi Anda dalam setahun. Tidak mungkin. Listrik sudah dipadamkan. Seharusnya seluruh barang itu sudah rusak. Memboikotku? Sekarang, giliran aku yang akan memberi kalian hukuman telak. $10.000 per gram? Dia cuma seorang kurir rendahan. Bagaimana mungkin dia bisa meremehkan aku, grup Zhao? Atas dasar apa, bos? Baru saja ada 3 restoran kelas atas lagi yang membatalkan kontrak kerja sama kita. Bos, bocah itu sekarang punya kontrak dengan orang Prancis, dan ada keluarga Lei yang mendukungnya. Kita tidak bisa menyentuhnya secara terang-terangan. Jika tidak bisa secara terang-terangan, maka buat dia menghilang sepenuhnya. Resep yang tidak bisa aku dapatkan? Jangan harap dia juga bisa menjualnya. Malam ini hujan badai, segera siapkan 5 alat berat untukku malam ini juga. Ketua Zhao, apa yang ingin kamu lakukan? Ini bisa membuat seseorang tiada? Bawa semua bawahanmu yang punya keberanian untuk bertindak kejam, serbu Gunung Gersang itu. Ratakan bengkel bobrok dan tangki. Fermentasi itu, beserta si sampah Lin Ye itu, hancurkan semuanya hingga rata. Aku ingin membuatnya menjadi bangkai di Gunung Gersang itu malam ini. Kontraknya baru saja ditandatangani, begitu tempat produksinya hancur, orang Prancis itu akan menuntut ganti rugi padanya. Aku akan membiarkan dia jatuh hancur lebur saat dia baru saja mulai merangkak naik. Lin Ye, perasaanku sangat tidak enak. Orang seperti Ketua Zhao itu sangat pendendam, dia sudah dipermalukan begitu hebat tadi siang, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Tentu saja tidak. Bahkan anjing pun akan melawan saat terdesak. Tapi kontrak Prancis baru saja ditandatangani, produk gelombang pertama tidak boleh ada masalah sama sekali. Makanya dia pasti akan datang malam ini. Tetaplah di ruang steril ini, dan kunci pintu pengamannya rapat-rapat. Apapun suara yang terdengar di luar, kamu dilarang keluar. Kamu mau kemana?
Bagaimana bisa kamu menghadapi mereka sendirian? Mari kita lapor polisi saja. Polisi? Itu malah akan terlalu memudahkan dia. Lin Ye, rencana rahasia apa lagi yang sebenarnya sudah kamu siapkan? Hahaha. Lin Ye, bukankah kamu bilang kamu sangat tangguh? Bukankah kamu jago memutar generator? Hari ini aku ingin melihat apa yang bisa kamu gunakan untuk menghalangi buldozerku. Sekarang berlututlah. Beri aku 100 kali sembah sujud, serahkan formulanya. Dan aku akan berbaik hati membiarkanmu tiada dengan tenang. Ketua Zhao, apa kamu pikir? Selama beberapa hari ini aku di atas gunung tanpa air dan listrik, hanya sedang memutar generator saja? Apa kamu pikir 50 juta dolar yang diinvestasikan keluarga Lei hanya cukup untuk membangun sebuah bengkel rongsokan? Kamu sudah melampaui batas, Ketua Zhao. Jangan terburu-buru. Apa? Urusan kita belum selesai. Semua buldozer matikan mesin, melangkah maju 1 kali lagi, akan diproses sebagai perusakan pabrik pusat. Semuanya angkat tangan dan jongkok, jangan bergerak. Pengawal emas hitam keluarga Lei, Konglomerat keluarga Lei atas perintah melindungi pusat produksi bir peri ungu, kalian terlibat dalam serangan bersenjata, tangkap mereka semua. 3. dasar brengsek, apa yang sedang kamu rapalkan? 2. Apa yang kalian tunggu? Habisi dia. Cepat jalankan buldozernya ke arah sana. 1. Jangan cuma pamer, cepat serang. Gila sih dia. Jika dia sampai tiada, aku akan menutupinya dengan uang. Bocah, salahkan dirimu sendiri karena memancing amarah orang yang salah. Semoga di kehidupan mendatang matamu lebih tajam. Tidak mungkin. Mana mungkin keluarga Lei demi rakyat jelata itu mengirimkan penjaga emas hitam. Ini tidak masuk akal. Ketua Zhao, turunlah. Tuan Lin sudah menunggumu. Atas dasar apa? Aset grup Zhao milikku mencapai ratusan juta dolar, sedangkan kamu hanyalah orang miskin pengantar makanan? Atas dasar apa kamu bisa menginjak-injak diriku? Bukankah kamu selalu menghinaku sebagai orang miskin? Sekarang kamu berada di dalam lumpur, bahkan tidak lebih baik dari tanah di gunungku. Lin Ye, kita menang. Kita benar-benar menang. Ya, kita menang. Tapi ini baru langkah awal menaklukkan gunung yang tandus ini. Langkah selanjutnya, aku akan membuat seluruh dunia mencium aroma dari gunung ini. Tuan Lin, kantor pusat Michelin melakukan pertemuan semalam dan memutuskan untuk menginvestasikan 1 miliar dolar demi membeli hak eksklusif pasokan global ramuan giok ungu untuk 3 tahun ke depan. Uang mukanya bisa cair hari ini. 1 miliar dolar? Pierre? Kalian orang Prancis benar-benar pelit. Lin Ye, kan? Aku sudah menyelidikimu. Aku tawarkan 5 miliar dolar untuk mengambil alih kepemilikan saham di markas gunung terpencilmu itu dengan kepemilikan 80% saham. Kedepannya, kamu ikut dengan aku, keluarga Shen. Pintunya ada di belakang. Silakan pergi dan jangan kembali. Dasar orang tak tahu diuntung. Di negara Long, belum ada yang berani menolak aku, keluarga Shen. Tuan Muda, dia sudah menandatangani kontrak dengan orang Prancis itu. Kalau kita merampasnya dengan paksa, mungkin. Merampas? Itu cara yang murahan. Aku sudah mengerahkan koneksi modal di Eropa dan memasang jebakan pada pasal tambahan dalam kontrak Pierre itu. Jika waktu pengirimannya tertunda 1 hari saja, atau ada kualitas yang menurun sedikit saja, dia harus menghadapi denda pelanggaran 10 kali lipat. Ganti rugi 10 miliar dolar, cukup untuk menghancurkannya selamanya. Lin Ye, setelah markas diperluas, kapasitas produksi berlipat ganda, aku benar-benar tidak bisa mengawasinya sendirian. Ini adalah kakak kelas tingkat dewa yang paling aku kagumi saat di Universitas Pertanian dulu, Bai Zie. Dia baru saja lulus program dokter dari jurusan Teknik Biologi Massachusetts Institute of Technology. Dengan dia sebagai asisten, kekuatan kita akan menjadi luar biasa. Bos Lin, namamu sudah lama ku dengar. Tadi aku baru saja melihat parameter fermentasi kalian. Jika kontrol suhu tahap ketiga diturunkan 0,5 derajat, tingkat ekstraksi masih bisa meningkat 10% lagi. Lihatlah, kakak kelasku bisa langsung melihat rencana optimasinya. Seorang dokter biologi yang setiap hari memegang tabung reaksi. Bagaimana bisa bagian sela jari dan jari telunjuknya memiliki kapalan yang hanya tertinggal karena terbiasa memegang pistol? Dr. Bai, selamat bergabung. Ruang steril yang paling inti di markas ini,
Mulai sekarang akan dikelola olehmu bersama Wan Chiu secara bersama-sama. Dengan bantuan kakak kelas, pesanan dari Prancis seharusnya akan aman. Semoga saja, karena keluarga Shen telah mengirim seekor anjing yang bagus ke sini, maka aku akan melayani kalian bermain sepuasnya. Bagus sekali. Dengan adanya semua ini, Tuan Muda Shen akan bisa memproduksinya secara massal. Lin Ye, dia akan segera tamat. Beritahu Tuan Muda Shen, datanya asli, tapi apakah dia bisa menghasilkan barang yang sama, itu tergantung apakah pabriknya masih sanggup bertahan. Jangan banyak bicara, yang diinginkan Tuan Muda Shen adalah hasilnya. Lin Ye, terjadi masalah besar, komputer kontrol utama ada jejak peretasan, dan cairan inti di dalam brankas juga telah dicuri satu tabung. Kartu truf kita sudah bocor semua. Oh, aku mengerti. Hanya mengerti? Itu adalah rahasia kita yang bernilai 10 miliar dolar. Jika orang lain berhasil menirunya, ditambah dengan denda pelanggaran kontrak di dalam kontrak Pierre, kita akan bangkrut dan berakhir di penjara. Yang hilang hanyalah data, bukan gunung tandus itu. Apa maksudmu? Hal yang paling berharga dari miras Ziyu, tidak pernah berupa parameter datanya saja. Tuan Muda Shen, apa kamu pikir yang kamu curi itu adalah kartu andalan? Beberapa data sampah itu, hanyalah tabung berisi limbah. Biarkan saja dia. Sebenarnya, itu adalah lonceng kematian yang khusus aku siapkan untukmu. Semuanya. Saya konglomerat Shen telah menginvestasikan 10 miliar dolar untuk membangun yang terbesar di dunia, pabrik ekstraksi modern. Anggur Dewa Jinyu yang kami kembangkan ini memiliki efek yang sama dengan bumbu penyedap, rasa yang beredar di pasaran dan sedang tren itu. Orang kampung bernama Lin Ye itu hanya mengandalkan bengkel kerja di gunung terpencil dan melakukan teknik pemasaran terbatas. Dia benar-benar penghisap darah yang egois. Hari ini, saya umumkan bahwa anggur Dewa Jinyu resmi diluncurkan di pasar. Harganya hanya 1/10 dari harga Lin Ye. Produk kelas atas yang sebenarnya harus melayani masyarakat, bukannya dikuasai oleh seorang orang kampung lalu dijual dengan harga setinggi langit. Tuan Zhang, Tuan, dengarkan penjelasan saya. Halo, Direktur Li, Tuan tidak bisa membatalkan pesanan begitu saja. Lin Ye, semuanya sudah berakhir. Pabrik milik Tuan Muda Shen, kapasitas produksinya 10 kali lipat dari kita. Harganya pun hanya 1/10-nya. Bukan hanya semua distributor dalam negeri yang meminta pengembalian pesanan, bahkan dari pihak Tuan Pierre pun telah mengirimkan surat tuntutan. Opini publik di internet sudah dibeli oleh Tuan Muda Shen. Semua orang memaki kita sebagai bengkel kerja yang tidak punya hati. Jika terus begini, klausa ganti rugi akan segera berlaku. Jika kita tidak bisa membuktikan bahwa barang dari Tuan Muda Shen itu palsu, kantor pusat di Prancis berhak menghentikan uang muka kita. Untuk menghancurkan seseorang, buatlah dia merasa berada di atas angin terlebih dahulu. Ayo, kita temui Tuan Muda Besar Shen ini. Dramanya sudah mencapai puncak, saatnya untuk bertindak. Bagaimana kamu akan membuktikannya? Biarkan barang-barangnya menyentuh air yang asli sekali saja. Ikuti aku keluarga Shen, dan aku jamin kalian semua akan meraup keuntungan melimpah. Sedangkan untuk si Lin Ye itu, sepertinya sekarang dia sudah bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Aduh, bukankah ini bos Lin yang hampir bangkrut itu? Kenapa? Kamu kesini ingin memohon pada Tuan Muda Shen untuk membeli gunung gersang milikmu itu? Tuan Muda Shen, karena kamu bilang barangmu sama dengan milikku, apa kamu berani membuktikannya di hadapan seluruh distributor dan juga Tuan Pierre? Ayo kita bandingkan. Dasar keras kepala. Siapa takut? Ayo kita bandingkan. Senjata biologis macam apa ini? Tuan Muda Shen, apa kamu menyebut benda menjijikkan ini bumbu kualitas unggul? Tidak mungkin. Resep dan cairan induknya jelas-jelas. Jelas-jelas dicuri dari tempatku. Benar, kan? Kamu menyuap Baize dan mencuri data serta cairan induk milikku. Tapi kamu tidak akan pernah tahu bahwa yang digunakan di dalam tangki fermentasiku sama sekali bukan air biasa. Itu adalah mata air inti bumi yang sangat murni, yang hanya menetes sekali dalam 100 tahun di bawah tanah gunung gersang itu. Begitu cairan induk giok ungu meninggalkan mata air inti bumi, dan kalian melakukan fermentasi menggunakan air keran pabrik kalian, maka yang dihasilkan adalah air limbah beracun. Berusaha meniru tapi malah jadi sampah. Tuan Muda Shen, pabrik senilai 10 miliar dolarmu itu, sekarang tidak lebih dari sekadar tangki septik raksasa. Bersiaplah untuk menghadapi kebangkrutan. Aku bangkrut? Sisa 5 hari lagi, menuju pengiriman barang ke Prancis. Tapi bagaimana jika gunung gersangmu itu tiba-tiba hancur dengan sendirinya?
Pabrik barang palsu itu sudah berhenti beroperasi. Setiap hari saya rugi lebih dari 10 juta dolar. Waktu Lin Ye untuk menyerahkan pesanan kepada orang Prancis itu tinggal 5 hari lagi. Bai Ze, aku sudah memeliharamu begitu lama. Sudah saatnya kamu beraksi. Tuan-tuan muda Shen jangan khawatir, aku telah mendapatkan sejenis jamur busuk hitam yang sangat mematikan. Cukup 1 tetes, maka seluruh gunung Lingzi akan hancur lebur dalam 12 jam. Bagus. Hancurkan indukan jamurnya. Aku ingin tahu bagaimana dia bisa menyerahkan pesanannya nanti. Dengan denda pembatalan senilai 10 miliar dolar. Aku akan membuatnya habis tak tersisa hingga ke akar-akarnya. Namun, keamanan di Lin Ye sekarang ditingkatkan, aku hanya bisa bergerak melalui sumber air dinginnya. Kalau begitu, buatlah seluruh akarnya. Membusuk di dalam air. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin jadi seperti ini? Ini adalah jamur busuk hitam yang sangat langka. Penyebaran jamur ini sangat cepat, dan tidak ada obat untuk mengatasinya. Lin Ye, semuanya hancur. Kapasitas produksi kita terputus total, padahal pengiriman tinggal 5 hari lagi. Denda 10 miliar dolar. Dengan apa kita harus membayarnya? Ini bukan sekadar jamur beracun biasa. Inilah tahap stimulasi racun ekstrem terakhir yang selama ini kucari. Akhirnya niat jahat mereka terungkap juga. Beritahu Pierre, datanglah lebih awal untuk memeriksa barang. Haha, Bos Lin, kudengar gunung tandusmu sedang dilanda wabah? Aku membawa Tuan Pierre untuk melakukan pemeriksaan lebih awal. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Jika dalam 5 hari tidak bisa menyerahkan barang, kantor pusat Michelin akan segera memulai prosedur tuntutan ganti rugi. Lin Ye, apa yang akan kamu gunakan untuk menyerahkan barang? Gumpalan lumpur ini, menurut ketentuan kontrak, jika gagal menyerahkan barang, ganti ruginya 10 miliar dolar. Bahkan jika kamu menjual seluruh hidupmu, kamu tidak akan sanggup membayarnya. Sekarang, segera serahkan gunung tandus ini, dan resep ekstraksi ramuan giok ungu kepadaku tanpa kompensasi apapun. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melunasi hutang ini bagimu. Jika tidak, bersiaplah mendekam di balik jeruji besi selamanya. Wan Chiu, segera tutup semua pintu pengaman rumah kaca. Tutup, tapi di dalam sudah. Buka ventilasi jalur bawah tanah, alirkan semua gas beracun ke dalam rumah kaca. Lin Ye, kamu sudah gila. Gas sulfur ditambah suhu tinggi akan menghanguskan sisa-sisa akar yang ada. Hahaha. Dia sudah gila karena takut ditagih 10 miliar dolar. Malah menghancurkan buktinya sendiri. Tuan Lin, apakah Anda yakin ini untuk menyelamatkan barang dan bukan untuk merusaknya? Ramuan giok ungu hanyalah generasi pertama. Aku sudah menunggu langkah ini sejak lama. Eksperimen generasi kedua yang kamu bicarakan? Apa itu ini? Dulu kurang satu bahan beracun, dan sekarang mereka sudah membawakannya. Hahaha, Tuan Pierre, coba lihat ini. Apa yang sedang dilakukan orang gila ini? Hahaha, apakah dia sedang memanggang jamur? Hahaha. Ya ampun, kalian coba lihat. Oh, Tuhanku. Ini keajaiban macam apa ini? Tercatat dalam gulungan sisa Shenong bahwa Lingzi giok ungu dilahirkan menuju siklus kehidupan. Hanya dengan tempaan benda yang sangat beracun dan panas, ia baru bisa memecahkan belenggu genetik dan berevolusi menjadi Tai Sui emas merah yang legendaris. Awalnya aku masih menunggu putaran eksperimen berikutnya, tapi kamulah yang membantuku memunculkan varietas generasi kedua lebih awal. Tuan Muda Shen, aku benar-benar harus berterima kasih kepadamu. Tanpa racun jamur yang dikirimkan oleh orang-orangmu, aku tidak akan bisa menyelesaikan langkah terakhir dari evolusi ini. Tidak mungkin. Ini bukan ramuan giok ungu. Tentu saja bukan. Ini adalah hal baru yang tidak akan mampu kamu bayar harganya. Tuan Pierre, ini sama sekali bukan bumbu. Konsentrasi molekul aktifnya cukup untuk memulihkan sel tubuh manusia yang rusak dalam sekejap. Ini adalah cairan kehidupan yang tak ternilai harganya. Keajaiban. Ini adalah keajaiban ganda di dunia medis dan kuliner. Tuan Lin, konsorsium internasional bersedia menaikkan harga akuisisi 10 kali lipat, 10 miliar dolar, untuk membeli hak eksklusif kapasitas produksi Anda selama 1 tahun. Siapapun yang berani melawan Anda, berarti melawan seluruh modal Eropa. Tidak mungkin.
Ini benar-benar tidak mungkin. Baize, bukankah katamu bakteri beracun itu tak ada obatnya? Mau lari kemana? Tuan Muda Shen belum memberimu bonus loh. Tuan Muda Shen, bakteri beracun itu sudah dibersihkan? Pasti tidak akan ada yang tahu. Bos Lin, saya salah. Itu karena Tuan Muda Shen yang memaksa saya. Hari pertama kamu datang ke sini, aku sudah melihat kapalan bekas memegang pistol di tanganmu. Kamu pikir aku tidak waspada terhadapmu? Aku membiarkanmu. Hanya demi menunggu hari saat kamu menaruh racun itu. Jadi cairan induk di dalam brankas itu juga palsu? Itu tidak palsu. Tapi jika dibawa keluar dari gunung liar, maka produk setengah jadi itu akan berubah menjadi air beracun. Setiap barang yang kamu curi, hanya akan balik menyerangmu sendiri. Baize, Anda diduga melakukan tindak pidana pengrusakan operasional bisnis, pelanggaran rahasia dagang, dan buktinya sudah sangat kuat. Bahwa dia... Aku adalah pewaris dari konglomerat Shen. Kalian tidak bisa menangkapku. Keluargaku punya harta puluhan miliar dolar. Tuan Muda Besar Shen, informasi Anda sangat tertinggal. Baru 10 menit yang lalu, karena Anda diduga dalang tindakan sabotase dan persaingan bisnis yang licik, saham konglomerat Shen sudah jatuh sepenuhnya, hutangnya melebihi aset, dan sudah dinyatakan bangkrut. Tadinya aku mengira, dia benar-benar datang untuk membantuku. Kelak di kawasan inti, hanya percaya pada sistem, bukan pada perasaan pribadi. Lin Ye, kita benar-benar telah berhasil melakukannya. Dahulu, gunung gersang ini bahkan tidak ditumbuhi sehelai rumput pun. Sekarang, kerajaan bisnisku akan berawal dari sini, untuk sepenuhnya menaklukkan seluruh dunia. Lin Ye, ada kabar baik dari Tuan Pierre. Cijin Xianyang benar-benar laku keras di kalangan kelas atas Eropa. Laba bersih harian dari pangkalan kita telah melampaui 100 juta dolar. Sekarang kamu sudah menjadi raksasa lintas negara dengan kekayaan ratusan miliar dolar. Bukankah sudah waktunya menjemput paman dan adikmu dari kampung halaman ke kota untuk... Ayahku itu, sifatnya jauh lebih keras daripada batu hitam di gunung gersang ini. Dulu saat aku menggunakan uang darurat untuk menyewa gunung rongsokan ini, dia memakiku sebagai anak tak berguna. Dan bersumpah untuk memutuskan hubungan denganku. Kalau sekarang aku pulang mengendarai mobil mewah, dia pasti akan berpikir kalau aku melakukan sesuatu yang melanggar hukum di luar sana. Kakak, cepatlah pulang. Paman dan yang lainnya membawa orang untuk menggusur paksa rumah lama kita. Ayah sangat marah sampai mengeluarkan darah. Sekarang sudah dibawa ke rumah sakit kabupaten. Aku akan segera sampai. Siapapun yang berani menyentuh satu batu bata di rumah lama kita, aku akan membuat perhitungan dengannya. Wan Chiu, pergi ke departemen logistik, carikan aku satu mobil pickup paling butut. Aku ingin pulang ke desa. Paling butut? Benar. Ayo bulldozer, tanah ini sudah diincar oleh pengembang kabupaten, jadi hari ini harus diratakan. Hahaha. Oh alah. Teman-teman, ayo kemari. Bukankah ini orang dari desa kita yang pergi ke kota untuk mengelola gunung gersang si bos besar Lin Ye itu? Kenapa pulang dengan mobil butut seperti tukang rongsokan begitu? Sudah kukatakan dia itu anak tak berguna. Uang 50.000 dolar terbuang sia-sia, kan? Karena tidak bisa bertahan di luar. Sekarang dia lari kembali ke sini. Pasti mau memperebutkan uang ganti rugi penggusuran rumah tua ini. Badut tak tahu diri. Jika bukan karena takut menakuti ayahku, aku sudah bisa membuat kalian semua tidak berdaya dengan uangku. Bocah tengik, mau berlagak jadi apa kamu? Rumah ini pasti akan diratakan hari ini. Ayahmu yang kolot itu sudah kubuat pingsan hingga masuk rumah sakit karena marah. Walaupun kamu pulang, kamu juga harus segera pergi dari sini. Coba katakan sekali lagi. Ku bilang ayahmu sekarang sudah hampir tiada di rumah sakit. Urusan rumah tua ini simpan dulu, sekarang aku harus menemui ayahku. Ayah, aku pulang. Maafkan putra ayah yang tidak berbakti ini. Xiao Ye, jangan pedulikan rumah tua ini lagi. Bawalah uang ini, bawa Xiao Ye, dan segera pergi kembali ke kota. Ayah, ini kan uang tabungan masa tua ayah. Pamanmu dan yang lainnya berkomplot dengan pengembang licik dari kota. Lin Qiang sekarang punya kekuasaan besar di kabupaten, dia mempekerjakan banyak preman. Kamu hanya pemuda miskin yang bangkrut, tidak akan bisa melawan mereka. Ayah tidak berguna, tidak bisa menjaga rumah leluhur, hanya bisa membantu mengamankan uang yang sedikit ini untukmu.
Cepat pergi. Jangan sampai mereka membuatmu celaka. Tua bangka, jangan bersembunyi di dalam sana dan berpura-pura tiada. Jika hari ini kamu tidak menandatangani surat pengalihan rumah tua ini, keluarga kalian tidak akan bisa hidup tenang di kabupaten ini. Xiao Ye, jangan keluar. Ayah, kali ini biarkan aku yang melindungimu. Ayah, jangan khawatir. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang berani meremehkan keluarga kita. Lin Ye, jangan menyia-nyiakan kebaikanku. Tanda tangani surat ini, ambil uang kompensasi $30.000, lalu pergi dari sini. Jika tidak, satu telepon saja dariku bisa membuat keluarga kalian di kota kabupaten ini tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan mencari tempat untuk membeli roti pun kalian tidak akan bisa. Kamu benar-benar ingin aku habisi. Dengarkan baik-baik, rumah tua itu tidak akan aku robohkan. Malah aku akan membangunnya kembali di lokasi yang sama menjadi villa termewah di seluruh kabupaten ini. Sedangkan kamu, Lin Qiang, bisnis kecil yang sangat kamu banggakan itu, akan berakhir hari ini. Baik, kamu berani juga. Aku ingin lihat, di kabupaten ini, siapa yang berani menjualkan satu bata saja padamu. Dan siapa yang berani memberikan tempat tidur untuk ayahmu barang sehari. Bos, saya pesan 10 truk bata merah kualitas terbaik. Kirimkan ke desa Linjia. Tidak jual. Tidak jual. Bos Lin Qiang sudah memberi perintah. Siapapun yang berani menjual satu batang baja atau satu batu bata kepadamu, berarti itu cari masalah dengannya. Cepatlah pergi. Jangan libatkan saya. Bukannya kami tidak masuk akal. Tempat tidur di rumah sakit ini sangat penuh. Pimpinan sudah memberi perintah, biaya pengobatan kalian sudah dihentikan, jadi segera selesaikan administrasi untuk keluar. Ayah saya masih muntah darah. Bagaimana bisa kalian mengusir kami? Hahaha, Lin Ye, lihatlah. Inilah yang namanya kekuatan kekuasaan. Mau melawanku? Di wilayah kabupaten kita ini, siapapun kamu harus tunduk padaku. Kamu tidak akan bisa berkutik. Pendatang tidak akan menang melawan penguasa lokal? Kalau begitu aku akan meratakan tanah ini. Sekalian dengan para penjahat di sini sampai tuntas. Kenapa? Mau panggil bantuan? Iya. Panggillah orang yang bisa menentukan nasibmu. Lin Ye, inilah akibatnya jika berani melawanku. Hari ini kalian sekeluarga silakan tidur di jalanan. Tuan Lin, Direktur Lin, orang-orang di bawahku benar-benar tidak tahu diri, sehingga menyinggung Anda. Saya mohon, tolong berikan keringanan. Tolong jangan batalkan rencana investasi senilai $100 miliar untuk kabupaten kami. Tuan Wang, apakah Anda tidak salah orang? Dia hanyalah orang bangkrut yang mengontrak Gunung Tandus. Dia itu orang miskin. Lancang. Tuan Lin adalah pemegang saham pengendali mutlak dari konsorsium multinasional. Kamu agung dari konglomerat keluarga Lei. Memangnya kamu siapa? Berani sekali kamu menggonggong di sini? Kamu baru saja bilang ingin membuatku tidak bisa berkutik? Dia itu bawahan siapa? Lin Qiang, kamu dasar keparat yang tak tahu diuntung. Kamu berani menyentuh keluarga Tuan Lin? Mulai sekarang kamu dipecat. Semua masalah tentang kamu yang mengambil suap dalam proyek, serta bekerja sama dengan preman desa untuk penggusuran paksa, semuanya sudah aku serahkan kepada tim penyelidik kriminal ekonomi. Habiskan saja sisa hidupmu di dalam penjara. Tuan Wang, saya salah. Anda tidak boleh bersikap sekejam ini. Xiao Ye, aku ini paman kandungmu sendiri. Hubungan darah kita tidak akan pernah putus. Cepat suruh mereka melepaskan sepupumu kakak. Hubungan darah tidak akan putus? Saat kalian menggunakan alat berat dan merobohkan rumah leluhur keluarga Lin, pernahkah terpikirkan kalimat itu? Kalian memaksa ayahku sampai muntah darah dan mengusirnya keluar dari rumah sakit. Apakah terpikir akan ada hari ini? Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Orang munafik yang mengejar keuntungan tidak pantas dimaafkan. Kebaikan hatiku hanya untuk mereka yang benar-benar memedulikanku. Kakak, separuh dari rumah tua itu sudah dirobohkan. Kalau begitu bangun kembali, bangun sampai semua orang ingat bahwa tanah milik keluarga Lin takkan bisa direbut oleh siapapun. Ya Tuhan, helikopter membawa bahan bangunan untuk membangun rumah. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk ini? Anak keluarga Lin ini
Sepertinya dia memindahkan istana ke desa kita. Xiaoye, ini apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa yang sebenarnya kamu lakukan di luar sana? Ayah. Tahun itu, ayah memarahiku karena dianggap pemboros dan berkata uang puluhan ribu dolar untuk menyewa gunung gersang itu akan terbuang sia-sia. Sekarang, putramu menggunakan sedikit uang itu untuk memberimu setengah kota. Mulai sekarang, di dunia ini, tidak akan ada lagi yang berani merendahkanmu. Hutang keluarga sudah lunas. Dan di bagian gunung gersang itu, sudah waktunya untuk mengambil langkah terakhir. Lin Ye, Tuan Pierre, 10 miliar dolar pesanan anggur abadi Cijin, akan masuk ke tahap pembuatan dan pengiriman terakhir besok. Asalkan batch barang ini naik ke kapal dengan lancar, posisi kita di pasar internasional akan benar-benar stabil. Semakin mendekati akhir, kita tidak boleh lengah. Perakiraan cuaca mengatakan ada topan super yang mendarat besok malam. Apakah ketahanan air dan generator cadangan di pangkalan sudah diperiksa semua? Semua sudah diperiksa sesuai standar industri tertinggi, semuanya aman terkendali. Bencana alam tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah niat jahat manusia. Pihak Tuan Muda Shen akhir-akhir ini terlalu tenang. Ini bukan gaya dia yang biasanya. Keluarga Shen sudah bangkrut. Apalagi yang bisa dia lakukan? Saat terdesak, seseorang belum tentu menyerah begitu saja. Mungkin saja dia malah berbuat nekat. Tuan Muda Besar Shen, pabrik tiruanmu itu sudah bangkrut. Kamu berutang 300 juta dolar kepada bos kami. Kapan rencananya mau dibayar? Lepaskan aku. Aku, keluarga Shen, masih punya aset. Aku masih punya villa dan mobil sport atas namaku. Oh, villa itu sudah lama disita oleh pengadilan. Sekarang kamu bahkan lebih rendah daripada seekor anjing. Kami beri kamu waktu 3 hari lagi. Jika tidak melihat uangnya, aku akan membuangmu ke jalanan. Lin Ye, semua ini gara-gara kamu. Aku, keluarga Shen, bangkrut. Aku menjadi pecundang yang hina. Semua karena kamu. Pengiriman 10 miliar dolar. Aku tidak akan pernah membiarkan keinginanmu terwujud. Sekalipun aku hancur, aku akan menarikmu bersamaku. Malam topan nanti, pemantauan akan terganggu, alarm akan kacau, dan orang-orang akan kehilangan arah. Lin Ye, ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan langit kepadaku. Yo, bukankah ini Tuan Muda Besar Shen? Kenapa bisa berakhir malang sampai harus ke bengkel rongsokanku ini? Mobil ini, harga aslinya, 12 juta dolar. Aku sekarang hanya minta 5 juta dolar tunai. Sekarang juga. Segera. Bagus. Ambilkan uangnya. Guang Touqiang, dengan 5 juta dolar ini, aku memintamu melakukan satu pekerjaan kotor untukku. Entah itu buat kekacauan, selama uangnya cocok. Aku, Guang Touqiang, tidak pernah takut pada siapapun. Katakan, siapa korbannya? Besok malam topan super akan menerjang, bawa anak buahmu yang paling kejam, menyusup ke gunung terpencil di Lin Ye, bawa bensin, dan beri aku api, bakar habis seluruh rumah kaca di Lin Ye. Hancurkan semua jamur induk dan hasil produksinya. Aku ingin dia gagal memenuhi pengiriman barang. Biarkan dia membayar denda keterlambatan senilai 100 miliar dolar itu. Aku ingin dia kehilangan segalanya sama sepertiku. Bukannya tempat itu sekarang ada keamanan dari keluarga Lei? Begitu badai datang, jaringan listrik luar dan pengawasan, serta jalanan semuanya akan terkena dampaknya. Aku tidak menyuruhmu masuk paksa. Potong kabel cadangannya dulu, baru siram dengan bensin. Begitu apinya menyala, meskipun semua barang itu tidak habis terbakar, itu tetap tidak akan lolos pemeriksaan pengiriman besok. Aku mengerti, bukan menghabisi orang, tapi membuatnya gagal mengirim barang. Aku ingin dia menanggung beban ini seumur hidupnya. Kawan-kawan, Tuan Muda Shen menawarkan 5 juta dolar untuk menghancurkan gunung ini sampai menjadi abu. Di hari badai ini, bahkan satu hantu pun tidak akan terlihat. Inilah saat yang tepat untuk membakarnya.
Tuan Muda Shen sudah bilang, putuskan dulu kabel cadangannya, baru kemudian putuskan kamera pengawasnya. Begitu api menyala, bahkan Lin Ye itu tidak akan sempat menelepon polisi. Ikuti aku menyelinap ke sana. Siapapun yang berani menghalangi jalan, langsung buat mereka sekarat. Lin Ye. Jaringan listrik luar telah dirusak. Semua kamera pengawas mati. Jika bagian luar terputus, alihkan ke pencitraan thermal inframerah internal. Tuan Muda Shen, kamu benar-benar sudah merasa terdesak dan bertindak gila. Karena tidak sanggup bersaing dalam bisnis, kamu mulai menggunakan cara-cara preman ini? Apa yang mereka bawa di tangannya? Terlihat seperti drum bensin. Biarkan mereka masuk. Apa? Jika malam ini kita tidak memancing keluar Tuan Muda Shen, dia akan terus mencari masalah. Cepat, siramkan semua bensin itu ke sana. Saluran ventilasi rumah kaca, kipas ventilasi, basahi semuanya untukku, jangan sisakan satu tetes pun. Lin Ye. Mereka membawa bensin di tangan mereka. Mereka ingin membakar rumah kaca inti kita. Cepat panggil polisi. Sebelum semuanya terlambat, barang di dalam rumah kaca itu bernilai 10 miliar dolar. Jika melapor sekarang, polisi setidaknya butuh 20 menit untuk sampai ke sini. Lagi pula, mereka hanya menuangkan cairan dan belum menyalakan api. Paling-paling mereka hanya dianggap membuat keributan dan akan dibebaskan setelah dikurung beberapa hari. Lalu kita harus bagaimana? Apa kita akan diam saja membiarkan mereka membakarnya? Jika tidak membasmi mereka hingga ke akarnya, masalah ini akan muncul kembali. Jangan cemas. Tunggu sampai bensinnya habis dituang. Tunggu sampai mereka mengeluarkan korek api. Yang aku inginkan adalah membuat mereka dihukum seumur hidup karena membakar dan merusak aset senilai 10 miliar dolar. Tapi bagaimana jika kita tidak sempat? Kalau begitu mari kita lihat apa apinya yang lebih cepat. Atau airku yang lebih cepat. Kalian semua, mundur 10 meter. Lin Ye, saat kamu tiada nanti, ingatlah untuk tidak bersikap sombong lagi. Bakar semuanya. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Ah, mataku. Tekanan airnya terlalu kuat. Bagaimana bisa ada sistem penyiram yang sehebat ini? Inilah saatnya memberi mereka pelajaran. 1Q, ayo, ikut denganku untuk melihat sendiri akhir dari drama ini. Kamu pikir beberapa pipa air ini bisa menyelamatkanmu? Saudara-saudara, jika api tidak bisa menyala, serang mereka dengan parang. Terjang ke dalam gudang, hancurkan semua tangki fermentasi itu, dan habisi kaki bocah Lin Ye itu. Jika sampai dia tiada, Tuan Muda Shen yang akan menanggungnya. Habisi. Lin Ye cepat lari. Mereka membawa senjata. Sudah diberi jalan keluar tapi kau abaikan? Kini malah mengantarkan nyawa, dan memilih untuk masuk ke dalam bahaya. Serang. Langkah apa yang kau lakukan? Terimalah pembalasanku. Kalian sudah dikepung, kenapa tidak segera menyerah? Semua letakkan tangan di atas kepala dan berlutut, siapapun yang berani melawan, akan dihabisi di tempat. Tidak, aku tidak mau masuk penjara. Lin Ye, kau akan menerima karmamu? Akhir dari perang bisnis adalah taat pada hukum. Kalian tikus-tikus yang hidup di selokan, selamanya tidak akan pernah mengerti prinsip ini. Pekerjaan sudah selesai dengan rapi. Besok, anggur abadi Cijin kita akan meluncur tepat waktu, dan mengguncang dunia. Lin Ye,
Kamu hanyalah seorang pengantar makanan rendahan. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku? Aku, keluarga Shen, memiliki aset senilai puluhan miliar dolar. Mengapa aku harus kalah dari sampah lapisan bawah sepertimu? Bukannya kamu selalu meremehkan rakyat jelata? Sekarang kamu berlutut di atas lumpur, dan sisa hidupmu akan dihabiskan di dalam penjara. Tuan Muda Shen, kamu yang sekarang, bahkan lebih buruk daripada lumpur di gunung ini. Tidak, aku tidak mau dipenjara. Lin Ye. Semuanya sudah berakhir. Semua ini benar-benar telah usai. Ya, sudah berakhir. Besok akan menjadi hari yang baru. Bagaimana dengan pengiriman 10 miliar dolar itu? Apakah barangnya tidak terpengaruh? Tidak berkurang sedikit pun. Upaya terakhir Tuan Muda Shen. Gagal membakar barang-barangku. Malah hanya berhasil melenyapkan masalah terakhirku. Tuan Lin, pengiriman senilai 1 juta dolar telah selesai dengan lancar. Begitu kiriman ini sampai di Eropa, pasti akan membuat seluruh kalangan kelas atas menjadi gila. Rintangan ini benar-benar sudah terlewati. Ini bukan akhir, melainkan sebuah awal. Gunung tandus ini, bukan aku sendiri yang membangunnya. Bagi semua orang yang tetap setia bekerja semalam, bonus akan dilipat gandakan 3 kali lipat. Hidup Presiden Lin. Mengikuti Presiden Lin, benar-benar sepadan. Lalu ada dirimu. Aku? Tanpamu, gunung ini tidak akan sampai pada titik sekarang ini. Pak Tua, ini benar-benar tempat milik Yuaner kita. Tempat ini jauh lebih besar daripada pabrik di kabupaten, bahkan jauh lebih megah. Ayah, ibu, kalian sudah sampai. Aduh, gadis ini cantik sekali. Tapi kenapa tanganmu sampai kapalan begini mengikuti Yuaner kami? Pasti telah membuatmu menderita. Bibi, sama sekali tidak menderita. Bisa membangun tempat ini bersama Lin Ye? Aku merasa sangat bahagia. Cuma buang-buang tenaga. Baru untung sedikit saja, sudah lupa diri dan tinggi hati, sampai memasang papan emas segala. Ayah, mari saya antar melihat pemandangan dari puncak gunung. Ayo kita pergi. Lin Ye, waktu itu kamu mengambil 50.000 dolar uang penyelamat nyawa dan kembali untuk mengelola gunung berbatu yang tak berguna ini. Ayah memakaimu sebagai anak pembangkang, mengatakan seluruh warga desa menertawakanmu, bahkan bersumpah tidak mengakuimu sebagai anak lagi. Pandangan ayah memang sangat sempit. Ayah tidak berpendidikan. Saat itu kata-kata ayah terlalu kasar. Jangan salahkan ayah ya. Ayah, jangan berkata begitu. Jika ayah tidak mengajariku mengenali tanah dan cuaca sejak kecil, serta mengajariku untuk menjadi orang yang berpendirian teguh, aku tidak mungkin bisa menanam semua ini, dan tidak akan sanggup bertahan sampai hari ini. Aku bukannya ingin membuktikan bahwa ayah salah. Aku hanya ingin suatu hari nanti membuat ayah tidak perlu lagi memohon-mohon kepada orang lain. Kamu berhasil. Kamu jauh lebih hebat daripada ayah. Lihatlah ayah dan anak itu. Akhirnya mereka saling bicara dari hati ke hati. Lin Ye, Paman dan Bibi baru saja bertanya padaku diam-diam, kapan jamuan makan itu akan diadakan? Kapan kamu berencana menetapkan tanggalnya? Kapanpun yang kamu mau. Kamu yang putuskan. Kalau begitu tunggu sampai kumpulan pertama Bir Cixian tiba di Eropa, agar seluruh dunia tahu bahwa hal paling berharga di Gunung Gersang ini bukan hanya bir ajaibnya. Lalu apa? Wan Chiu, terima kasih karena sudah ada untukku.